Oke, di sini gue bakal ngejelasin tentang program yang gue buat. Gue buat program LabVIEW gitu. Program ini tuh gue buat membaca, menulis, dan memparsing data. Ini salah satu tugas kuliah gue sih sebenarnya, tapi gue pengen sharing aja ke kalian, makanya gue bikin videonya gitu. Oke, di sini jadi ada connection setting. Di sini connection setting itu dia untuk ini ya, yang di sini nih Visa Research Name-nya itu dia untuk mendeteksi COM pada Arduino. Nah, terus ini di sini juga dia bisa menyesuaikan baud rate yang dipakai di Arduino juga. Jadi biar bisa datanya masuk itu kita harus nyesuaiin dulu baud rate-nya antara LabVIEW dengan Arduino. Di sini ada tombol stop. Tombol stopnya itu untuk menghentikan program. Dan file path dialog itu dia digunakan untuk menyimpan data hasil dari si LabVIEW-nya. Jadi misalkan kita mau nyimpen data hasil LabVIEW ini di mana sih gitu kan. Terus juga di sini ada send. Jadi di sini send itu dia sebenarnya untuk opsi. Jadi di program ini tuh nanti ada opsi pilihan di mana ketika kita write data, kalau misalnya kita mau write data itu kita read, jadi kita harus ke klik send ini atau enggak nanti program ini nggak bakal nge-read data yang kita tuliskan gitu. Oke, kita masuk aja ya ke bagian programnya. Nah, ini programnya ya. Jadi program di sini gue makainya Visa. Visa itu Virtual Instrument Software Architecture. Jadi dia itu untuk protokol untuk LabVIEW sendiri berkomunikasi dengan instrumen lainnya. Jadi ini kan kita pengen komunikasi dengan Arduino. Jadi kita pakai harus ada penyambungnya ya. Kita pakai Visa. Nah, Visa Resource Name-nya itu dia untuk mendeteksi port pada Arduino. Jadi port Arduino-nya berapa sih? Kita harus tahu kan. Nah, kita tahu tuh dari Visa Resource Name-nya. Dan Visa Research Name ini untuk inisialisasi hubungan serial pada LabVIEW gitu. Nah, di sini juga ada Visa Open. Jadi Visa Open ini untuk membuka proses komunikasi gitu kan. Nah, dilanjut untuk Visa setting komunikasi serial. Di sini tuh kita bisa setting baud rate-nya, terus bisa setting data bit-nya atau error. Nah, di sini juga ada parity bit gitu kan. Nah, terus lanjut ke ini ya. Jadi ini itu Visa byte at serial port. Visa byte at serial port itu dia untuk menentukan besar byte yang kita gunakan. Jadi nanti misalkan kita Arduino menggunakan berapa bit gitu, menggunakan 8 bit. Kan 8 bit itu kan 1 byte kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada Visa read. Visa read itu kita gunain untuk membaca data dan Visa write di sini kita untuk menulis data. Nah, pada Visa write ini terdapat opsi kan. Opsi ini nih, dia tuh selection kan. Jadi misalkan nanti dia bernilai false, dia bakal nggak ngirim apapun. Jadi di kolomnya itu nol gitu. Sedangkan ketika misalnya dia bernilai true, nah dia bakal nge-send si data write ini ke si read. Nah, nanti read ini bakal ngebaca data yang kita udah tulis tadi, dan habis itu data ini yang bakal di-parsing. Jadi misalkan selama kita belum nulis data di Visa write ini, si data nggak akan nge-parsing karena di sini settingannya gitu ya. Di sini nge-settingannya itu dari sininya nih, dia bakal nge-parsing data ketika si write-nya ini ketika kita menulis dari si write-nya ini gitu. Kan ini slash d enter gitu ya. Slash d ini dia itu untuk tipe data integer kayak gitu. Jadi kita kan di sini dia mendeteksi ini data integer yang masuk pada write-nya ini gitu dan pada Arduino-nya gitu. Karena di Arduino-nya sendiri dia dibatasin dengan titik koma, makanya kita pakai titik koma gitu. Oke, kita masuk ke scan to string. Jadi scan to string ini dia digunakan untuk parsing data. Jadi nanti si Arduino itu ngirim datanya itu berdasarkan hasil kita yang input. Jadi pertama itu data inputan. Terus data keduanya itu
dia itu bakalan pakai yang wait. Nah, dia ini bakalan pakai ini nih, pakai titik koma untuk membatasi data 1 dan data 2. Tuh, ini data keduanya integer juga, dan data yang ketiganya itu eh, titik koma tadi sama slash n. Slash n ini dia untuk enternya gitu. Gitu. Nah, masuk ke parsing data. Nah, data yang kita tahu kan di sini number ya. Dan number integer yang kita tuliskan tadi kan integer bentuknya. Makanya dia harus diparsing dulu, harus di convert dulu ke string gitu. Karena arraynya sendiri ini kita menggunakan string, jadi kita harus convert nilai integer ke string menggunakan yang ini nih. Nih, ada number to string, jadi dia ada number to decimal string. Kita gunain itu untuk mengconvert dari integer atau apapun berupa number ke ke nilai string gitu ya. Ini array yang kita pakai. Jadi ketika kita membaca data, jadi data ini kan bakal diinin ke notepad ya atau berbentuk txt. Nah, data yang disimpan di txt ini dia itu ada urutannya. Jadi yang pertama nih kita ngurutin. Yang pertama itu dia date-nya atau tanggalnya. Nah, yang kedua itu dia pakai waktu. Nih, dari arraynya ini udah lihat ya. Jadi array pertama itu tanggal, array kedua itu waktu, array ketiganya itu dia nilai dari parsing pertama, dan array keempatnya itu dia nilai parsing keempat gitu. Setelah itu datanya bakal dikirim untuk dijadikan teks gitu ya di txt. Jadi dia tuh bakal ngelooping di satu looping ini. Datanya itu bakal terus ditulis pada file path dialog yang mau kita simpan gitu kan. Ini slash step-nya itu sebenarnya cuma buat ini aja sih, buat ngetap si data gitu kan. Oke, dari ini ada tombol stop. Tombol stop itu tadi untuk menghentikan ya. Untuk menghentikannya, dan ini ada visa close. Visa close itu untuk menutup proses komunikasi. Nah, di sini juga kita menggunakan error ya. Jadi biar, nah ini ya, ini error pada scan to string. Jadi scan to string ini biasanya error gitu. Kalau misalnya kita nggak kasih error, dia bakal ngeberhentiin program secara mendadak gitu. Makanya kita pakein error sendiri. Jadi dia nanti ada kode errornya gitu kan. Jadi dia nggak menghentikan program secara langsung gitu. Nah, dan ini output 1 dan output 2-nya bakal dilihat dari grafik gitu. Jadi kita bisa lihat output 1 lewat grafik juga, lihat output 2 lewat grafik gitu. Dan yang kita gunakan delaynya itu 100 milisecond ya. Oke. Nah ini. Misalkan kita di write datanya ini kan dua data gitu ya. Nah, dua data ini kan data pertama sama data kedua. Data pertama ini dia akan masuk ke read data. Dia akan dibaca oleh read data, dan data keduanya ini bakal diganti sama potensio dari Arduino-nya itu gitu. Sini juga kita harus nentuin COM-nya dulu berapa ya. Untuk nentuin COM-nya bisa dilihat di device manager, dan baud rate antara Arduino dengan LabVIEW-nya itu harus sama biar data dapat terbaca gitu. Misalnya ini kita mau ubah 50. Nah, dia akan naik ke 50. Ini data potensionya ya, misalnya kita mau diubah-ubah. Batas tertingginya 1023, batas terendahnya 0. Jadi kalau di Arduino sendiri, kalau misalnya dia ngirim data, dia kan berupa satu string. Jadi ke satu kesatuan gitu ya. Satu kesatuan, maka data itu harus dipecah, harus diparsing dulu biar kita bisa ngambil data satu-satu datanya gitu. Ini hasil dari parsingan datanya ya. Jadi dia satu-satu, yang tadinya
Yang tadinya barengan kayak gini datanya jadi satu-satu. Oke. Setelah itu kita stop. Nah, hasilnya ini kan bakal ada di tempat yang tadi kita klik ya. Oke. Nah, ini data parsingnya ya, data parsing terakhir. Datanya ini bisa kita ubah dulu ke txt. Oke. Nah, ini dia. Ini data loggingnya ya. Data loggingnya itu data yang kita kirimkan per detiknya. Oke. Jadi untuk Arduino-nya sendiri, ini ya wiringnya. Wiringnya seperti biasa ya. Kalau misalkan di potensionya ini yang tengah kita masukin ke data A0, yang pinggirnya kita masukin ke 5 volt, dan yang satunya lagi GND gitu. Ini dari Arduino.